Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, ketemu lagi sama gua. Kali ini gua berdasarkan request dan permintaan dari beberapa netizen gua akhirnya nge-review helm yang gue pakai selama ini buat ngevlog, buat riding atau buat ya bikin video lah pada saat gue berkendara di motor, yaitu helm KYT dan helm NHK. Nah, sekalian gue pengen review dan pengen gue bandingin kira-kira enakan mana, bagusan mana, mahalan mana, terus lebih nyaman mana sih kalau dipakai buat harian. Check this out video gue, yuk. Oke sahabat, gue pengen jelasin dari helm gue yang pertama, yaitu KYT, helm yang paling sering gue pakai buat riding, motovlog, dan ya sehari-hari lah jalan dari Jakarta ke Tangerang atau dari Tangerang ke Jakarta. Ini bagian depannya udah gue kasih dudukan mounting. Oke, yang pengen gue review atau pengen gue bahas pertama kali adalah catnya. Ini catnya gue lihat sih bagus ya waktu pertama beli, tapi pada saat udah sering dipakai jadi biasa aja. Dan catnya emang terlalu biasa, kayak gini aja. Motif-motifnya. Ini gue lupa sih tipe KYT yang apa ya. RC7 yang Italian Championship tipenya. Oke. Ini seperti pada umumnya helm di sini ada visor, cuma satu visornya, ada pelindung hidung, ada ventilasi di depan, dan ada bagian karet di sela-sela lubang sini. Ini ya supaya melindungi air yang masuk pada saat kacanya ditutup gitu ya. Oke, di sini ada bagian penjepit kaca. Terus belakangnya ada spoiler dan di atas ada variasi. Udah sesimpel ini sih helmnya untuk di bagian batok luarnya. Oke, kalau untuk di bagian belakang ini juga ada ventilasi nih di kiri kanan yang gue tunjuk nih. Ini ada ventilasi juga. Terus bentuknya sih sporty ya, sahabat. Gue suka, cuma warnanya aja agak gimana gitu ya. Karena terbentur masalah budget, akhirnya gue beli helm yang seperti ini, KYT RC7. Oke, kita lanjut ke bagian dalam helmnya. Kalau bagian dalam helmnya ini busanya terlalu ya bukan terlalu jelek, terlalu sederhana lah ya. Bisa kita lihat ini busanya seperti ini karena keseringan gue pakai juga, jadi ya sobek-sobek. Terus juga kayak gini di bagian dalamnya, jahitan-jahitannya itu kurang halus, kurang presisi, kurang halus, dan masih banyak busa-busa yang terlihat agak-agak berantakan gitu sahabat. Oke, itu ya kalau misalkan dari bagian busanya. Tapi yang bikin gua nyaman dan seneng gua pakai helm ini itu adalah kekencangan busanya sahabat. Kekencangannya tuh enak banget, ngepas banget di pipi kiri kanannya nih, enak nih busanya, bagian dalamnya ngiket banget lah. Terus ini talinya modelnya yang klik ya, jadi nggak bisa disetting-setting nih, harus disettingnya dari bagian tali yang strapnya. Gua rasa cukup lah, udah cuman seperti ini aja gua reviewnya. Dan ini harganya sekitar 500 ribuan kalau nggak salah ya, atau 490 gitu, pokoknya di angka 500 ribuan lah gue beli. Dan ini udah gue pakai sekitar 1 tahun lebih. Oke, kita lanjut ke helm NHK ya. Kayak gimana sih helm NHK? Yuk. Oke sahabat, gue udah di helm yang kedua. Ini adalah NHK tipenya GP1000. Bentuknya kayak gini dan gue suka catnya itu nggak biasa ya. Kita bahas dari yang awal dulu, sama seperti tadi, catnya nggak biasa. Ini motifnya ada hitam dop dan di kayak ada keset-kesetnya gitu nih di bagian catnya. Yang di bagian merah-merah sininya juga nih ada kayak ya ada perbedaan lah, ada ornamennya sedikit. Oke, itu yang pertama. Dan batoknya seperti ini. Dia spoiler belakangnya nggak ada ya,
terkesan nyambung sama bagian yang ada di variasi belakang sini. Dan kayak ada lampu mata kucing di belakang. Menurut gua oke lah. Terus ada apa di belakang, ventilasi seperti biasa sama di kiri kanannya nih. Di sini. Terus di bagian depan juga ada ventilasinya. Dan visornya ini ada dua. Ada double visor. Ya. Ini yang pertama dan yang kedua ada di sini. Oke. Cara aktifinnya atau cara memakainya tinggal didorong aja bagian yang di atas ini. Oke. Jadi keluar dia tuh visornya. Oke, seperti itu. Dan seperti biasa di sini ada pelindung hidung, ada karet untuk melindungi kaca supaya air nggak masuk, dan ada apa namanya, pengunci kacanya nih nggak dipakein penutup ya, seperti ini. Dan kacanya nyentrik bagus. Di sini ada seperti variasi begitu tonjolan. Ini juga ada buat membukanya. Oke, keren lah. Terus di bagian atasnya seperti ini. Dan busa di bagian dalamnya, kita langsung ke bagian dalam. Busa di bagian dalamnya ini enak banget, empuk dan halus banget nih. Bagian ini juga beda sama yang tadi ya. Bagian yang ini nggak gua cabut, sorry. Dan busanya tebel. Lalu ada pelindung buat si debu, kerikil atau apapun supaya nggak masuk nih di bagian bawah dagu. Oke, bagian dalam busanya tebel, bagus. Cuma ini kekurangannya agak ngeplong aja kalau misalkan gue pakai atau gue bawa. Tapi so far sih gue suka. Makanya ini gue jarang dipakai karena gue sayang banget helmnya. Waktu itu gue beli harganya sekitar 500 lebih. Di angka 560 apa 550 ya, gue lupa sih pastinya. Tapi yang pasti sekitar 500-an juga lah, sama lah. Dan bisa dilihat dari helm yang pertama ini ada keunggulannya, ada beberapa apa ya namanya, fiturnya lebih lah ini dibandingkan yang tadi, nggak biasa. Dan guratan-guratannya ini, ornamen-ornamennya, variasi-variasinya lebih dapet, lebih keren. Cuma sayang warna motor gue biru, cuma helmnya warnanya hitam merah, jadi agak nggak nyambung. Oke sahabat, kesimpulan gue pengen akhiri aja videonya, kita lanjut lagi, yuk. Ini akhir video udah masuk ke kesimpulan. Oke, gue pengen simpulkan helm yang pertama itu helm KYT. Ini tipenya Italian Championship RC7 series. Oke, gue pengen pakai. Oke, seperti ini. Dan dia sistem strap penguncinya, dia model yang klik. Jadi kalian settingnya di strap ini, di bagian tali. Bagian tali ininya di settingnya dan diklik. Udah cuma satu kali setting aja. Bagian busanya enak, nggak goyang banget, nggak ngeplong. Visornya cuma satu, jadi nggak ada pilihan kalau misalkan kalian mau double visor. Oke, terus bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat dari samping, terus dari depan ya kayak gini lah. Terus dari belakang nih, gua kasih lihat juga. Oke. Aduh, gua rasa lumayan lah, worth it dengan harga 500 ribuan kurang. Ini buat helm harian, tampilannya keren, cocok, dan safety-nya juga dapet. Oke, kesimpulannya ini enak dan cocok buat harian, jadi buat budget pelajar, oke lah. Oke, kita simpulkan di helm yang kedua, yaitu NHK. Gua ambil helmnya dulu ya. Oke. Berikutnya adalah NHK nih, gue pengen kasih lihat kalau misalkan ini helm gue pakai dan gue simpulkan. Oke, dapat gue simpulkan di sini yang pertama busanya enak tapi lumayan agak longgar dibandingkan dengan KYT. Dan pengikat atau pengunci helmnya ini sistemnya micro ya, jadi dia bukan sistem klik. Jadi dia didorong begitu sampai kalian kenceng. Jadi di setting bagian strap sininya, habis itu penguncinya diatur lagi bisa. Oke. Ini ada double visor, gua tutup dulu, gua kasih lihat nih. Oke, double visor dan gua tutup. Ini dari samping kayak begini tampilannya. Dari belakang gua kasih lihat.
Oke, gua rasa ini juga lumayan worth it buat kalian miliki. Harganya 500 ribuan lebih sedikit. Jadi enak lah ini. Kalau gua helm kesayangannya ya helm NHK ini. Jadi gue pakainya cuman beberapa kali aja dalam waktu sebulan atau seminggu sekali. Ini helmnya, dan helm untuk hariannya yang KYT. Jadi kalau kalian budgetnya minim, harganya ratusan ribu, helmnya pengen dapat yang oke, gue rasa ini cukup lumayan lah KYT sama NHK. Atau kalau budgetnya agak lebih ya kalian boleh cari merek lain atau NHK atau KYT yang tipenya lain. Oke, ini karena mau hujan nih cuacanya, jadi gue pengen cabut dulu sahabat. Sampai di sini aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.